Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sasputra dengan NIM 10.3.2023.008. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Asal saya Kabupaten Langkat, Kecamatan Suet Seberang, Desa Seilitur, Tasik. Nah, di sini saya akan menceritakan keadaan saya ketika hari pertama banjir di Kota Langsa, yang mana di hari Rabu pagi saya mendengar kabar bahwasanya di depan kampus telah terjadi banjir. Nah, di situ saya di posisi lagi di asrama. Jadi di situ saya dan kawan-kawan saya yang ada di asrama bercerita kejadian apa yang terjadi di depan. Ternyata kejadian tersebut yaitu banjir yang sudah seleher. Nah, karena di situ saya penasaran dengan titik banjirnya di mana saja, saya akhirnya memutuskan dengan teman saya berangkat dari asrama ke titik lokasi banjir yang pertama, yaitu di samping kampus Unsam. Nah, di situ ternyata air sudah tinggi dan kami tidak bisa lewat, dan akhirnya saya mencari jalan lain. Ternyata sama, tidak bisa lewat juga. Nah, rupanya ada salah satu jalan yang dibuka oleh gerbang Unsam, jadi kami lewat di situ dan kami melihat keadaan sekitar. Nah, dan di sini saya hanya berpikir bahwasannya banjir ini hanya terjadi di dekat kampus saja, dan di situ saya berpikir di kota gimana ya, di Kota Langsa apakah banjir atau apakah tidak, karena kan di situ keadaan kita tidak memiliki sinyal yang mana lampu mati. Nah, jadi dan di situ pun kami mengalami kendala seperti makan. Kami mencari makan di mana-mana, sudah tidak ada, sudah habis, dan bertepatan pula kami tidak mempunyai uang cash. Nah, itu yang menjadi problem utama kami sebagai anak kos, tidak memiliki uang cash. Jadi dan untung saja kami memiliki uang sebesar 50.000 untuk bertahan hidup satu hari atau 2 hari untuk makan. Nah, di situ kami mulai menghemat uang tersebut untuk membeli makanan. Nah, dan tiba di hari kedua lampu belum juga hidup dan banjir masih tinggi. Kami tetap melihat untuk mencari makan, dan ternyata banyak mahasiswa yang sedang keluar mencari makan juga, mencari bahan pokok untuk keberlangsungan hidup di Kota Langsa tersebut ataupun di tempat pengungsian. Nah, di situ kami anak asrama di malam hari mendengar kabar bahwasannya di Masjid Kampus IAIN Langsa menyediakan makan gratis. Nah, jadi kami sebagai anak mahat ataupun anak asrama, kami di malam itu pada mengungsi ke masjid untuk makan. Jadi untuk masalah makan, alhamdulillah kami terselamatkan. Dan untuk di hari ketiga dengan kondisi hujan yang tidak begitu deras dan tidak begitu masif seperti hari-hari pertama ataupun dari hari Senin sampai terjadinya bencana yang besar ini, di hari ketiga kami masih
masih untuk makan kami tetap masih ke masjid. Kami makan ke masjid. Untuk tempat tinggal, alhamdulillah asrama aman. Dan di situ kami mendengar kawan-kawan kami yang di asrama perempuan itu pada pulang. Nah, dan di situ saya mendengar kabar kawan saya dan teman-teman seprodi itu pada pulang kampung. Di situ awalnya saya berpikir, kenapa orang itu nekat kali untuk pulang kampung? Walaupun kita kan tidak tahu keadaan di Aceh Tamiang, rata-rata kan mereka pulang ke Aceh Tamiang maupun ke Langkat. Nah, di situ mereka nekat pulang di hari Kamis, yang mana Kamis itu banjir masih besar untuk di Kota Langsa sendiri, tapi mereka nekat. Nah, untuk kami sendiri yang anak asrama anak laki, kami di situ menginap sampai banjir surut, dan akhirnya di hari Sabtu dengan keadaan yang hujan telah reda dan banjir untuk di Kota Langsa sudah surut. Nah, walaupun listrik belum hidup, di situ saya mencoba pulang juga, tapi menggunakan kendaraan pribadi. Nah, di situ saya pun mendengar kabar-kabar juga dari teman-teman yang lain, gimana keadaan sana, gimana keadaan itu kan, karena kita kan tidak tahu dan tidak ada internet. Jadi saya nekat, karena kan untuk daerah sekitar Langsa sudah bisa dilalui. Nah, jadi saya dan kakak saya memberanikan diri untuk pulang ke Kabupaten Langkat, di tepatnya Desa Selitur. Jadi kami pulang, dan ternyata kami terjebak di perbatasan Aceh, perbatasan Langsa dengan Aceh Tamiang, yang mana di situ banyak sekali teman-teman mahasiswa ataupun yang lain di situ terjebak macet. Ada beberapa yang nekat menerobos banjir dan akhirnya kembali lagi. Di situ saya berhenti karena kan tidak bisa dilalui. Jadi saya dan kakak saya memutuskan untuk putar kepala ataupun putar arah kembali ke Langsa. Tapi saya tidak kembali ke asrama, melainkan ke tempat saudara saya yang ada di Kota Langsa. Nah, saya di situ menginap hampir kurang lebih 1 minggu. Setelah di hari Senin hidup lampu dan ada sinyal, disitulah saya baru tahu ternyata keadaan bencana ini sangat buruk, yang mana untuk di Aceh Tamiang sendiri cukup buruk, dan untuk jalan lintas cukup terputus. Dan di kabupaten saya sendiri, Kabupaten Langkat, itu terkena banjir juga akibat sungai dari Batang Serangan, yang sungai tersebut bisa dibilang tepat di belakang rumah saya. Nah, tapi kalau untuk kampung saya itu tergolong aman karena dia di dataran tinggi. Jadi untuk kampung saya itu di Desa Selitur itu aman, tapi ada satu jembatan yang terputus dan rumah yang terbawa arus, tapi bukan dari aliran sungai Batang Serangan. Tapi untuk menuju desa saya, yaitu ada Kecamatan Sawit Seberang, itu terendam banjir yang cukup dalam. Untuk korban jiwa sepertinya tidak ada. Untuk kedalamannya ya setinggi atap rumah, sama seperti daerah Tamiang, tapi tidak separah Aceh Tamiang. Dan akhirnya karena saya masih di sana dan mendengar kabar masih terputus jalan
lintas Banda Aceh Medan, saya akhirnya memutuskan untuk menginap selama seminggu dan menunggu keadaan kembali normal. Dan akhirnya setelah waktu berlalu 1 minggu, saya mendengar kabar dari kawan teman saya yang dia anak Unsam, bahwasanya dia mengabari saya bahwasanya jalan lintas sudah bisa dilalui. Cuman masih ada beberapa titik yang tergenang banjir tapi tidak terlalu dalam. Di situ saya masih ragu untuk pulang dan juga belum dibolehkan. Jadi saya masih bertahan di rumah saudara saya. Nah, setelah saya mendengar kabar bahwasanya air sudah surut dan jalan lintas sudah bisa dilalui, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke kampung saya, ke desa saya, Selitor Tasik. Dan alhamdulillah perjalanannya cukup aman, walaupun ya ada beberapa titik yang macet disebabkan karena ramainya para saudara-saudara kita, relawan-relawan yang membantu saudara-saudara kita yang di Aceh Tamiang. Jadi mungkin itu saja untuk keadaan saya selama terkena bencana itu. Alhamdulillah baik, sehat, karena asrama sendiri tidak terkena, alhamdulillah tidak terkena apapun, hanya terkendala bahan pokok ataupun makanan itu karena memang semua pusat ekonomi terputus. Mungkin itu saja video penyampaian keadaan saya hari ini, keadaan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.